Us, Masya Allah. Ini apaan kayak gini nih? Ini air apa sih ini? Tapi sumbunya aneh. Sumbunya kayak usus ya? Iya loh. Iya kayak usus ya? Agak merinding. Ih, fotonya cantik banget loh. Sini. Kelihatan nggak? Saya bersama kameramen ada di Yogyakarta, sahabat-sahabat. Nah, saya ada di Yogyakarta dan saya diberikan informasi sama murid saya atau santri saya yang ada di Yogyakarta, terutama ada di daerah Bantul. Saya diberikan petunjuk bahwa dia itu punya temannya itu belajar sama seseorang dari Kalimantan, gurunya dari Kalimantan, dan di situ pulang ke Jawa ternyata semakin menggila. Katanya sih suka nyantetin pacar-pacarnya. Jadi ceritanya itu si pemuda ini dia itu belajar ilmu santet, tujuannya hanya ingin menyantet perempuan-perempuan yang pernah dipacarin, dan di situ kalau pacaran itu harus atau pasti disetubuhi. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk menghentikan sepak terjang dari Dukun Joko, seorang dukun muda yang melakukan ritual santet terhadap seorang perempuan. Namun sebelum menyaksikan aksi tersebut, tidaklah lupa kami untuk memanjatkan doa kepada para sahabat semuanya, agar Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada para sahabat semua. Informasi itu disampaikan oleh santri Gus Nur Samsun yang ada di Yogyakarta, bahwa santrinya tersebut mempunyai teman yang bernama Joko, seorang anak muda yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Itu disebabkan karena Joko ini sengaja berguru untuk mendapatkan ilmu santet dan perdukunan. Dan yang lebih parah, si Joko ini mencari hal tersebut adalah untuk mencari mangsa perempuan yang diincarnya. Yang mana perempuan tersebut sengaja dipacari dan untuk disetubuhi, dan kalau sang perempuan menolak maka dia akan disantetnya. Tidak tahu iblis apa yang merasuki si Joko ini, sehingga begitu teganya, ketika sang perempuan sudah layu karena dinikmati tubuhnya, setelah itu sang perempuan kemudian disantetnya. Dan karena itulah santri dari Gus Nur Samsun itu kemudian merasa sangat prihatin. Dia tidak ingin perilaku Joko yang menyimpang dan berbahaya itu terus merajalela. Maka dia pun kemudian menyampaikan kisah mengerikan itu kepada Gus Nur Samsun gurunya. Dia berharap si Joko ini bisa dihentikan sepak terjangnya, dan juga agar bisa ditobatkan. Maka karena itulah sang santri itu malam ini memberikan informasi bahwa si Joko sedang melakukan sebuah ritual santet di sebuah pemakaman. Itu dikarenakan si Joko biasa menyantet targetnya di atas sebuah pusara pemakaman yang masih baru. Dan mendengar cerita dari santrinya tersebut, Gus Nur Samsun pun kemudian segera menindaklanjuti informasi dari sang santri. Dia juga ingin segera menghentikan aksi berbahaya dari sang dukun Joko ini. Gus Nur Samsun kemudian meminta sang santri untuk mengantarnya ke pemakaman tempat dari dukun Joko sedang melakukan ritualnya. Maka berjalanlah Gus Nur Samsun di sebuah jalan setapak di sebuah persawahan yang masih lapang. Dan terlihatlah dari kejauhan sebuah nyala api yang cukup terang. Gus Nur Samsun kemudian berjalan ke tempat sumber api itu berada. Dan benar saja, di tengah sebuah pemakaman itu, terlihat seseorang berpakaian serba hitam sedang melakukan sebuah aktivitas mencurigakan. Namun ketika kemudian tahu ada seseorang yang datang mendekatinya, orang tersebut berusaha kabur dari tempatnya itu. Dan melihat hal tersebut, Gus Nur Samsun tidak tinggal diam. Gus Nur Samsun segera menyerang orang itu dengan ilmu kanuragannya. Sehingga orang tersebut kemudian langsung terjungkal dan terjatuh terkapar. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap orang misterius tersebut?
Dan benarkah dia adalah si Joko, seseorang yang diceritakan oleh santri Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan video tersebut sampai akhir cerita. Ini adalah aksi nyata dari edukasi mulia Gus Nur Samsun. Ambil sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya. Semoga edukasi hebat kali ini bisa memberi manfaat, juga bisa menghibur para sahabat. Urusan saya datang ke sini mencari seseorang dan sampai kenapa lari-lari? Boleh sama kok? Itu urusanku. Saya mencari Joko dan sampai kenapa ke Joko? Urusanmu orang sampai urusanku. Oh. Ya saya akan menjadi urusan saya kalau sampai lari-lari kayak gitu. Kenapa sampai lari-lari setelah melihat saya datang? Tak kalau aku ngene cek marahnya aku tak belum tuh. Oh, sampai kira saya warga sini. Ternyata bukan. Kenapa kalau warga sini kenapa? Sampai takut. Urusanmu. Oh, urusanmu. Ya udah itu urusanmu. Saya mau tanya, apakah ada warga yang pernah gerbek sampai ke sini? Nah, Gak ada. Sampai sedang apa di sini? urusanmu. Oh, urusan sampean. Saya datang ke sini pengen mencari yang namanya Mas Joko. Aku Joko. Sampean Joko. Sampean punya teman nggak? Yang bernama Ari. Orang wis. Ari itu murid saya. Dan katanya sampean temennya, sampean suka menyantet pacar sampean. Apakah itu benar? Apa aku? Berarti Ari itu teman sampean atau bukan? Urusanku kancaku podo. Oh, urusan sampean itu teman sampean atau bukan? Berarti sampean tidak menganggap teman. Ora. Oh, kenapa sampean tidak menganggap teman? Urusanku. Oh, urusan sampean. Kenapa urusan sampean terus? Sampean kalau menyantet orang kenapa harus dimakan kayak gini? Ya urusanku. Gimana? Kita nggak bisa mendapatkan informasi kalau dia cuma urusanku. Ini harus diajar dulu katanya Gus. Harus diajar dulu ya. Dia sudah pasang kuda-kuda. Lawan aku. Ya, terpaksa saya melawan sampean. Kalau memang sampean tidak bisa dikasih tahu. Non. Muntah darah dia. Dukun katanya belajar dari Kalimantan katanya. Pulang dari Kalimantan nyantetin kekasihnya. Saya mau tanya. Saya belum pungkasan aja sampai sudah muntah darah. Hah? Saya mau tanya, kenapa sampean tega banget menyantet pacar-pacar sampean? Aku pengen balas dendam. Sampean pengen balas dendam. Emang sampean pernah sakit hati atau bagaimana? Belum tahu. Sampean nggak pernah sakit hati? Belum. Terus kenapa balas dendam? Aku pengen ngalahin kabeh. Sampean pengen menyakiti semua. Alasannya apa? Semuanya pengen sampean sakiti. Men ilang kabeh. Tilasku sik biyen-biyen. Oh, biar hilang semua bekas-bekas sampean. Apa perbuatan apa semasa sampean pacaran sama mereka? Oke. Banyak. Apa perbuatan apa? Seperti apa? Urusanku. Saya cuma pengen tahu. Kalau tidak, sampai tidak mau memberikan keterangan, saya hajar sampai habis sampai. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang sampean lakukan semasa di pacaran sama mereka semua? Kabeh tak lakoni. Seperti apa contohnya? Turu. Kabeh Turu, tidur maksudnya tidur apa? tak keloni. Sampai ngelonin, sampai bersetubuh. Kabeh. Setuju kabeh. Oh, Men kudu ilang kabeh. oh gitu. Sekarang begini, sampai malam ini kenapa ada di sini di makam ini? Hah? Aku nyantet. Sampai mau nyantet? Nyantet siapa? Mantanku. Mantan sampean. Sampai sudah berapa yang sampean santet? Kalau akeh. Berapa? 37. 30 lebih. Lah, emang sampai itu mantannya berapa? Kok 30 lebih yang sudah Wah. santet? Berapa mantannya? 37. Mantan sampean 37. Yang sudah disantet? 37 kurang siji. Oh, kurang 1, berarti 36 yang sudah mati. Wis urusanku kuwi.
tega banget. Tambang pas-pasan mana banyak. Iya. Urusanku. Sampai katanya belajar di Kalimantan. Pulang-pulang kenapa sampai menyalahgunakan ilmunya? Yo ben aku ora terima. Gak terima. Sekarang kalau saya tantang gimana? Kewani karo aku. Oh, silakan duduk. Sila. Saya nggak akan ngapa-ngapain sampai ya. Karena saya pengen mengulur-ulur waktu. Tadinya sampai duduk tiduran seperti ini saya sudah mudah membuang ilmu sampai ya. Silakan, keluarkan kemampuan sebanyak-banyaknya. Oh, bapak lu. Bangun. Saya tunggu. Nggak bisa bangun kan, sempoyongan kan? Kenapa mundur-mundur? Saya mau tanya. Masih mau melawan atau tidak? Aku roti. Sampai nggak takut? Oh, bapak. Masih mau melawan atau tidak? Sahabat, sini. Kita biarkan dia sekarang di sini dulu. Nanti kita samperin dia dulu. Kita datangin dulu. Dia sudah muntah. Ini di pinggir jalan raya soalnya. Masya Allah. Ini apaan kayak gini nih? Ini air apa sih? Tapi sumbunya aneh. Sumbunya Kayak usus ya? bisa loh. Iya kayak usus ya? Agak merinding. Ini fotonya cantik banget loh. Sini. Kelihatan nggak? Mantul. Kelihatan. Hah? Kelihatan. Kelihatan? Mantap. Mantap mas. Cantik. Nanti kita netralisir, kita buang santetnya.